Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Suara saya agak sedikit tenang karena masih sakit pula aku ini rekan trader. Aduh. Nah, makanya saya tidak terlalu menggelegar. Saya lebih santai aja karena ya pengaruh sakit juga ya, flu juga ya rekan trader. Tapi tetap analisa jalan terus, memberikan yang terbaik buat rekan trader Indonesia dimanapun berada. Oke rekan trader, pergerakan pasar semakin hari semakin luar biasa. Pasar sekarang wait and see, lagi melihat apa yang terjadi. Hal ini kita bisa lihat bahwa kemarin misalnya bagaimana pergerakan dolar Amerika yang tadinya awalnya turun, dia di sesi Amerika dia terbang tinggi sehingga membuat pergerakan-pergerakan yang lainnya, gold dan lain-lain, awalnya naik, ya, tapi tiba-tiba dia bisa turun. Euro USD dan lain-lain. Dan ini sangat wajar. Pergerakan ini sangat wajar rekan trader karena, ya, pergerakan ini sangat wajar karena rekan trader saya mau bilang bahwa pasar lagi menunggu data inflasi yang akan dikeluarkan oleh The Fed pada esok hari. Bukan cuma pasar mata uang, tapi kripto, komoditi, dan lain-lain. Kalau kripto lain, kalau masalah kripto misalnya Bitcoin itu kan, kemarin Bitcoin turun benar-benar luar biasa ya. Bitcoin kalau kemarin kan sempat menuju ke 30, hari Senin kemarin dia jatuh. Nah, permasalahan jatuhnya Bitcoin itu kan karena terjadi kemacetan pembayaran di salah satu exchanger terbesar ya, sehingga membuat Bitcoin agak sedikit mengalami pergerakan. Nah, itu kalau itu Bitcoin. Nah, tapi kalau yang lain-lain ya seperti biasa, wait and see. Dan tema yang akan saya angkat hari ini tidak jauh-jauh dari masalah tersebut. Tapi tema yang saya angkat hari ini agak sedikit menyimpang dulu. Menyimpang. Biasanya kan saya bawanya cuma emas, ya, dolar dan lain-lain karena memang kenyataan seperti kayak gitu ya. Tapi Bitcoin. Tapi sekarang untuk kedua kalinya saya akan mengulas aset-aset lainnya, yaitu adalah minyak. Dan tema hari ini yang coba saya angkat adalah penguatan minyak terhenti akibat fokus data inflasi. Kenapa saya angkat tema tersebut? Karena kalau kita lihat rekan trader, tema yang saya angkat tersebut ada hubungannya dengan apa yang video yang pernah saya bawa sebelum-sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, rekan trader bisa lihat bahwa saya pernah membawakan sebuah tema dengan judul yang sangat luar biasa adalah harga minyak dunia anjlok pengaruh hutang Amerika. Nah, ya. Dan video tersebut mengundang reaksi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saya akan mencoba membahas tentang minyak juga. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa harga minyak anjlok karena pengaruh utang yang sangat luar biasa itu memang benar. Jadi bukan cuma masalah pengaruh utang aja rekan trader. Pengaruh yang lainnya adalah masalah perbankan. Jadi pada prinsipnya masalah perbankan di Amerika, masalah jatuh temponya hutang di Amerika membuat permasalahannya yang sangat luar biasa. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan bukan itu aja rekan trader. Dengan adanya penurunan yang terjadi pada dolar Amerika dan beberapa kawasan di dunia udah mulai menggunakan mata uang mereka sendiri atau mereka menciptakan suatu mata uang regional untuk pembayaran antar wilayah, ini menjadi ancaman yang luar biasa terhadap dolar Amerika. ASEAN seperti yang saya baca ya beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah ya, kemarin ASEAN pun juga udah bersepakat kan, hari ini ada mereka pertemuan di Labuan Bajo ya. ASEAN bersepakat bahwa mereka akan menggunakan mata uang regional untuk bisa mencoba keluar dari hegemoni mata uang dolar Amerika. Nah, akibat seperti kayak gini, pergolakan dunia seperti kayak gini ya, kita jangan bilang BRICS ya. Kalau BRICS udah jelas non-bloknya ekonomi sekarang ya, non-blok ya. Kalau ada non-blok, ada barat, selatan ya, barat timur ya,
barat, timur, karena non-blok. Non-blok itu adalah bridge ya. Nah, permasalahan ini membuat pergerakan pasar sangat luar biasa. Dan salah satu faktor yang paling pengaruh itu adalah masalah hutang serta masalah perbankan di Amerika. Inilah yang menyebabkan kenapa kalau kita lihat, rekan trader bisa lihat bagaimana ya impact terhadap minyak. Kita lihat di sini misalnya Brent, rekan trader lihat bagaimana minyak ini dia mengalami penurunan yang dahsyat ya semenjak tanggal berapa ini nih? Ini tanggal semenjak tanggal 12 bulan 4 dia turun sampai level yang paling terendah di seputaran ini ya 71 ya. Dan kalau kita lihat awal dari kebangkitan dia itu mulai terasa setelah kemarin-kemarin ini rekan trader ya, menjelang non-farm payroll, dan yang paling utama adalah menjelang rapat FOMC yang diadakan. Itu adalah Brent. Begitupun juga di WTI, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana dia turun dari level yang paling tertinggi di seputaran sini ya. Nah, 83 sampai dia sempat turun di level paling terbawah di seputaran 64, bayangkan. Nah, tapi tendensi ini mulai kebalikan setelah data yang akan dikeluarkan oleh laporan FOMC, setelah dikeluarkan oleh laporan FOMC dan diperkuat lagi. Ini kan hari Kamis ya. Ini hari Kamis kan FOMC keluar ya. Hari Jumat non-farm payroll. Nah, ini yang menjadi kuncian kenapa minyak dunia ini mengalami sedikit penguatan yang sangat luar biasa ya. Dan rekan trader lihat bahwa menjelang data inflasi, pada prinsipnya minyak sekarang dia lagi berkontraksi ya. Minyak sekarang ini dia lagi berkontraksi. Tapi kita akan melihat apa hasil yang dikeluarkan pada esok hari ya rekan trader ya. Oleh karena itu kalau hari ini minyak agak sedikit mengalami pelemahan, itu sangat wajar karena semuanya fokus tertuju terhadap data inflasi yang akan dikeluarkan oleh Amerika. Ya. Data inflasi yang akan dikeluarkan Amerika. Dan kalau kita lihat rekan trader, ya. Kalau memang data inflasi ini ya, dia tidak terlalu membuat dolarnya itu menguat, ya tidak tertutup kemungkinan minyak itu dia akan terus naik rekan trader. Pada prinsipnya minyak itu dia akan naik apabila permasalahan yang terjadi terhadap dolar Amerika itu aman-aman aja. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa minyak ini mempunyai peluang untuk bisa naik lebih tinggi lagi, minimal sampai ke 76 buat WTI atau buat Brent ya. Brent. Dia itu bisa naik minimal sampai ke sekitaran 78. Oleh karena itu rekan trader, kembali lagi semua mata tertuju ya. Semua mata tertuju pada data inflasi yang akan dikeluarkan pada esok hari pukul berapa ini? 19.30. Nah, semua data tertuju pada data yang akan dikeluarkan besok hari pada pukul 19.30. Oleh karena itu rekan trader, dengan hal tersebut kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada esok hari akan menentukan arah pergerakan pasar secara keseluruhan ya. Kalau mau dibilang dalam bulan ini ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita memprediksikan, kalau kita trading, yang paling penting kita udah bisa memprediksikan bagaimana pergerakan FOMC, bagaimana pergerakan non-farm, dan bagaimana pergerakan data inflasi. Itu kan data-data besar ya. Dari situ sebenarnya kita udah bisa melihat arah pergerakan secara keseluruhan dalam satu bulan itu arahnya kemana rekan trader. Udah bisa ketebak kok. Udah bisa ketebak ya. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa hari ini minyak berkonsolidasi. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa minyak ini masih punya peluang naik lebih tinggi lagi setelah data inflasi besok akan dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader, tetap analisa terus, melihat terus segala informasi
supaya kita bisa mengetahui pola pergerakan kejadian-kejadian yang terjadi, sehingga kita bisa mengantisipasi di saat kita melakukan trading pada platform yang akan kita lakukan. Oke rekan trader semuanya, kita tinggalkan tema kita. Ya, sekarang kita masuk langsung aja ke analisa teknikal, dan seperti biasanya analisa teknikal kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Oke rekan trader, seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Di sini kita bisa lihat bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, wow, indeks dolar Amerika memang benar-benar tiada lawan, menguat luar biasa. Dia terbang tinggi, melewati apa yang telah saya buat. Wah, ini terbang dia ini tinggi sekali ini pula nih. Kita bisa lihat bahwa sekarang dia menuju puncak asmara. Dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan rekan trader ya. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini masih bisa terbang tinggi lagi sampai level di seputaran sini. 101.411. Wah, ini tendensinya sangat luar biasa ini. Menuju arah apa? Menuju arah data inflasi. Ini pergerakan dolar Amerika ini sangat luar biasa ini. Oleh karena itu rekan trader, kita pantau terus pergerakannya ya. Kita bisa lihat apakah dia bisa sampai ke 101. Nah, ini dia. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi nanti di saat pasar Amerika terjadi ya. Oleh karena itu, mari kita main aman. Pergerakannya di seputaran sini rekan trader. Kalau saya analisa ya, pergerakannya di seputaran antara 101.203 sampai 101.411. Itu adalah indeks dolar Amerika. Saya sampai lupa lagi. Nah, oke. Selanjutnya rekan trader, kita masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Nah, ini dia. Pergerakan dari euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa rekan trader, pergerakan dari euro angkel saham dolar sudah sangat jelas. Euro angkel saham dolar terbanting-banting pada hari ini. Dia keluar dari zona yang telah saya buat pada pagi hari. Dan kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan yang terjadi. Kalau kita lihat di sini, tendensi pelemahan menurut saya ini dia masih bisa turun sampai minimal di seputaran sini. Ya, 1.09733. Wah, dia udah mulai keluar juga nih dari 1.1 ya. 1.1. Waduh. Jadi pada prinsipnya dia sudah keluar di seputaran 1.1, jadi dia udah menuju ke 1.09. Kita lihat seberapa besarkah pelemahan yang terjadi. Apakah dia bisa turun lebih jauh lagi? Waduh, kalau dia turun lebih jauh lagi di seputaran sini nih. Nah, seputaran sini ya, 1.09672 ya. Jadi kita bisa lihat arah pergerakannya di sekitaran situ, dan kita bisa lihat hati-hati pembalikan arah itu bisa saja terjadi, dan saya bisa bilang bahwa pembalikan arah bisa saja sampai ke 1.1000063. Kembali lagi. Oleh karena itu, untuk arah pergerakan dari euro angkel saham dolar menurut analisa saya dia akan coba antara 1.09733 sampai 1.10067. Tapi hati-hati juga, penurunan ini masih bisa saja terjadi sampai level yang paling terendah di seputaran, menurut saya masih bisa deh, 1.09672. Itu adalah untuk euro angkel saham dolar. Bagaimana kita masuk ke pound sterling rekan trader? Pergerakan pound sterling sudah sangat jelas, kita lihat di sini ya. Pergerakan pound sterling ini dia udah turun setelah dia sempat naik ya sampai ke level yang paling tertinggi. Tadi barusan dia turun, sekarang menuju lagi ke level rentang harian support yang telah saya buat. Dan kalau saya lihat rekan trader bahwa peluang pelemahan masih sangat tinggi. Menurut saya dia masih bisa melemah minimal sampai di daerah sini ya. Tapi kalau menurut saya dia akan coba dulu melewati level sini, melewati level 1.25948. Kalau dia lewat, dia akan turun sampai di 1.258 ya.
Kalau 259 turun ke bawah lewat, 258 dapat. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di 1.257. Waduh, segala sesuatu sebenarnya bisa saja ya, tapi 258 fix menurut saya. Dan hati-hati kalau terjadi pembalikan arah, dia akan coba kembali lagi ke area semulanya itu di seputaran 1.26167. Oleh karena itu, mari kita coba ambil rentangnya. Rentangnya menurut saya itu dia di seputaran sini ya. Nah, itu 1.25850 sampai 1.26167, tapi pelemahan masih saja bisa terjadi sampai level terendah di 1.25735. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold? Pergerakan gold pada saat ini sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat gold tendensinya masih tetap menguat. Dia mencoba naik lagi, mendaki ya. Mendaki puncak gunung. Apakah dia bisa sampai ke level 2034, 2039 atau 2050? Untuk sementara ini dia masih berada di sekitaran 2022. Walaupun tendensi bullish ya, untuk harian tendensi bullish masih sangat kuat. Kalau kita lihat ya, tendensi bullish masih sangat kuat untuk harian, tapi untuk saat ini pembalikan arah masih saja terjadi. Dan saya bisa bilang hati-hati, pembalikan arah ini bisa saja terjadi sampai level paling terendah tuh di seputaran sini rekan trader, 2013. Segala sesuatu masih bisa, tapi untuk bisa sampai di situ kan dia harus bisa dulu melewati level-level seperti ini rekan trader. Nah, kalau dia bisa melewati level 2019, dia akan turun sampai 2013. Tapi kalau tidak ya dia akan bergerak di seputaran situ aja, dengan asumsi bahwa dia akan coba naik sampai level tertinggi 2034. Oleh karena itu mari kita main aman. Kita main aman rekan trader. Saya bisa bilang bahwa pola pergerakannya ya di seputaran sinilah ya. 2013 sampai 2034. Walaupun 2013 bisa saja tidak terjadi. Dia bisa aja dia naik terus sampai ke 2034 ya. Nah, di seputaran sini. Nah, menurut saya. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya rekan trader, kita coba masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan USD Yen Jepang? Nah, ini untuk pergerakan USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD Yen Jepang tendensinya bearish. Pada hari ini kita akan lihat seberapa besarkah bearish akan terjadi. Kalau saya lihat di sini tendensi bearish ini sangat wajar dan dia masih bisa turun bearish, masih bisa turun malahan. Kalau saya analisa dia akan coba turun sampai level paling terendah menurut saya di seputaran sini rekan trader, 134.661, atau kalau lebih turun lagi dia akan coba sampai di level paling terbawah di 134.574. Dan kalau terjadi kenaikan ya kenaikan dia ya saya pikir kenaikan yang paling maksimal sekali itu di seputaran sini 135. Oleh karena itu menurut analisa saya dia akan coba bergerak di antara sini. Nah ya, oke. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga akan turun ke level yang paling terendah. Masih bisa juga di level 134.574. Ya rekan trader ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader. Kita sudah berada di penghujung acara ini. Rekan trader semuanya, kita sudah berada di penghujung acara analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetaplah terus beranalisa, analisa dan analisa. Nonton terus acara-acara yang saya bawakan, analisa-analisa dari Amarket di channel YouTube Amarket. Jangan lupa like, subscribe supaya semakin membuat saya menggelora menganalisa buat rekan trader semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.